Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam pembahasan volume prisma. Kembali saya ingatkan bahwa prisma terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka prisma tersebut disebut dengan prisma segitiga. Begitu pula jika alasnya berbentuk segi empat, maka prisma tersebut disebut prisma segi empat. Begitu seterusnya. Nah, ini kita sebut dengan prisma segi tiga. Kalau yang ini adalah prisma segi empat. Selanjutnya ini kita sebut dengan prisma segi lima karena alasnya adalah dalam bentuk segi lima. Nah, untuk membahas volume prisma, kita menggunakan pendekatan prisma tegak segi empat dan prisma segitiga siku-siku. Apa maksudnya prisma tegak segi empat? Prisma tegak segi empat ini sama kayak balok. Sedangkan prisma segitiga siku-siku alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Yang pertama, kita menemukan volume prisma dengan pendekatan prisma tegak segi empat atau balok. Nah, prisma dalam bentuk balok ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, maka kita akan mencari volume dari balok ini, yaitu seperti ini. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, ya. Jadi saya ulangi, volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini jadi A sampai ini adalah panjang, ya panjang kali lebar kali tinggi. Ini tingginya, ini lebar, ini panjang. Nah, perlu diingat P kali L itu yang ini, ya. P kali L ini adalah luas alas balok, ya. P kali L, panjang kali lebar itu luas alas. Panjang kali lebar itu sama dengan luas alas balok. Jadi bisa kita simpulkan bahwa volume balok itu sama dengan luas alas, ya, luas alas dikali tinggi balok. Ternyata kalau volume balok sama dengan luas alas balok dikali tinggi balok, maka karena balok tadi sama dengan prisma, maka volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Nah, selanjutnya kita akan menemukan volume prisma dengan pendekatan prisma tegak segitiga siku-siku. Misalkan kita belah balok ini, kita belah menjadi dua bagian secara diagonal. Jadi antara F dengan H ini adalah garis sebelahnya, ya. Ini ingat ya, prisma ini sama dengan balok. Ya, prisma tegak segi empat itu sama dengan balok. Jadi kalau kita belah FH, maka dia akan menjadi dua prisma segitiga siku-siku. Berarti ini siku-sikunya di mana? Berarti siku-sikunya di sini kira-kira. Kalau ini siku-sikunya di mana? Di sinilah kira-kira. Ini gambarnya dimensinya agak miring. Ya, di sini siku-sikunya. Karena di sini siku-siku kan. Nah, di sini sikunya. Jadi kalau kita belah akan menjadi dua buah prisma dengan alas segitiga siku-siku. Misalkan balok segi empat dipotong secara diagonal, maka menghasilkan prisma segitiga siku-siku tadi yang kita bahas. Masing-masing volume prisma segitiga sama dengan setengah volume balok. Nah, jadi otomatis kalau kita belah, tadi awalnya volumenya utuh, kita belah dua menjadi
1 menjadi 2 prisma, maka dia akan menjadi masing-masingnya adalah ini setengah, ya, bagian ini setengah volume balok. Nah, ini juga menjadi setengah volume balok. Jadi masing-masing menjadi setengah volume balok. Nah, karena sudah setengah volume balok, nah kita misalkan kita ambil alasnya. Nih alas. Jadi alasnya itu kira-kira berbentuk seperti ini. Jadi dibelah 2, segitiga sisiku menjadi dibelah 2. Kita ambil sebagian, nah, jadilah yang gitu. Jadi yang siku-siku itu bagian di sini. Nah, sehingga volume prisma segitiga siku-siku ini akan sama dengan volume setengah balok. Volume balok adalah P kali L kali T. Jadi kalau setengah hanya kita tinggal kali setengahnya saja. Berarti sama dengan setengah kali A kali T segitiga alas. Nah, ini saya misalkan. Kan ini P kali L. Kalau kita buat ini kan P kali L. Berarti di sini L. Ya kan? Nah, L di sini kalau di segitiga sisiku akan berubah menjadi tinggi. Ya, ini menjadi tinggi. Sedangkan P di sini menjadi alas. Makanya di sini P-nya berubah menjadi alas. Alas apa? Alas segitiga. Ini kalau kita analogikan ini menjadi alas, ini menjadi tinggi dari segitiga. Nah, yang ini kita ambil, ya. Ini menjadi alas, ini menjadi L-nya menjadi tinggi segitiga. Jadi makanya kita kali setengah dikali A kali tinggi segitiga. Aslinya adalah setengah kali P kali L. Nah, P kali L. Ini adalah P, ini L. Dikali tinggi prisma. Makanya volume setengah balok sama dengan luas alas segitiga dikali tinggi prisma. Jadi setengah baloknya itu prisma segitiga. Jadi volume prisma segitiga sama dengan luas alas segitiga dikali tinggi prisma. Jadi luas permukaan prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Kalau alasnya dalam bentuk segitiga, maka kita cari luas alasnya dengan rumus luas segitiga. Kalau luas alasnya dalam bentuk segi 4, ya maka kita menggunakan rumus segi 4. Begitu juga dengan segi 5. Nah, saya ingatkan kembali bahwa alas prisma itu bisa bermacam-macam. Bisa adalah segitiga, ada segitiga siku-siku, bisa jadi persegi, bisa jadi persegi panjang, bisa jadi belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, maupun trapesium. Jadi prismanya tergantung alasnya seperti apa. Jadi kalau kita identifikasi, kalau prisma segitiga, ya misalnya nama prisma segitiga, bentuk alasnya pasti segitiga. Jadi carilah luas alasnya, ya ini luas alasnya dikali tinggi prisma. Berarti ini luas prisma segitiga. Jika prismanya alasnya dalam bentuk persegi, ya rumusnya S kuadrat, maka S kuadrat dikali tinggi prisma. Pokoknya apapun alasnya dikali tinggi prisma. Ya, volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Ini dia. Kalau persegi panjang, maka alasnya adalah luas alasnya adalah P kali L kali tinggi. Makanya kalau belah ketupat, maka setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali tinggi. Ini adalah alas, luas alas. Nah, layang-layang juga demikian, setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 kali tinggi. Ini adalah luas
luas alas. Luas alas. Jajar genjang A kali T kali tinggi prisma. Ini A kali T ini luas alasnya. Setengah kali A tambah B kali T. Ini adalah luas alas dari trapesium prisma yang dalam bentuk trapesium. Demikianlah tutorial pembelajaran kita pada video kali ini tentang volume prisma. Ketemu lagi di video selanjutnya.